Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan
Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut adalah penekanan warta sepekan. Pada ibadah umum Minggu Perjamuan Kudus Tengah tahun hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmorang MTH, Pendeta Non Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 7.30 WIB di Gereja GKO Depok 1 lantai 2. Kebaktian Padang Komisi Reptar akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 di The Village Bogor. Komisi Pemuda mengajak para pemuda untuk olahraga bulu tangkis bersama pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di Gor Apira. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Pendalaman Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di Gereja GKO Depok 1 dengan tema Kehidupan Kekal dan Jaminan Keselamatan. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 18.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 19.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Dalam ibadah hari ini dilaksanakan perjamuan kudus tengah tahun dan dilayankan hanya satu kali pada pukul 9.00 WIB. Kelas katekisasi akan dimulai pada hari Minggu 3 Juli 2022 pukul 16.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Toko Buku Immanuel Jakarta membuka lowongan pekerjaan sebagai tenaga IT. Untuk syarat dan ketentuan dapat dilihat di warta jemaat. Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 26 Juni hingga 3 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR code atau transfer melalui rekening operasional gereja. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut adalah penekanan warta sepekan. Pada ibadah umum Minggu Perjamuan Kudus Tengah tahun hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmorang MTH, Pendeta Non Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 7.30 WIB di Gereja GKO Depok 1 lantai 2.
Kebaktian Padang Komisi Remtar akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 di The Village, Bogor. Komisi Pemuda mengajak para pemuda untuk olahraga bulu tangkis bersama pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di Gor Apira. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKI. Bapak Ibu, kita akan persiapkan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah dan kita bersaat teduh. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan tabiskan ibadah kita pada saat ini. Ibadah perjamuan kudus tengah tahun. Jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kiranya Kristus Yesus, dialah yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita dan memerdekakan kita dari kuasa dosa menurut kehendak Allah,
Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini, yang terdapat dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri.
Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur, sambil memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah banyak mengambil keputusan untuk berontak terhadap-Mu, sehingga patutlah Engkau memalingkan pandangan-Mu dan membiarkan kami jatuh dan binasa dalam dosa. Tetapi karena kasih setia-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami dengan merelakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk membebaskan serta memerdekakan kami dari belenggu dosa yang menyiksa. Saat ini kami datang menyembah kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas jalan kebebasan yang Kau anugerahkan bagi kami. Tidak terhingga anugerah-Mu bagi kami. Dalam doa kami mohon agar Engkau menolong supaya kami jangan meninggalkan-Mu, karena jika jauh dari-Mu, maka kami pasti binasa. Peliharalah kami agar selalu berada dalam naungan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang sempurna, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dan damai sejahtera yang diberikan Allah bagi setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah dengan tulus dan mau bertobat, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan, Roma 6 ayat 17 sampai 18 berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita tidak saja diampuni, tetapi hidup kita juga dibaharui dari hari ke hari di dalam kasih-Nya, agar kita lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Saat ini, hai mereka yang telah menerima pengampunan Allah, dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Terpujilah Tuhan senantiasa membaharui hidup kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pujian kami yang terindah yang kami sampaikan dari hati kami yang paling dalam. Sebab Engkau hanya Allah yang layak terima pujian dan sembah kami dalam ibadah kami pada saat ini. Akan pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin lebih baik lagi untuk selalu mematuhi firman-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini ketika firman Tuhan diwartakan, hamba-Mu dengan pengurapan kuasa Roh Kudus dimampukan berkata-kata. Bahkan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan boleh mendengarkannya dengan baik. Bahkan kami bersama-sama menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami mendengarkan. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal yang kelima, ayat 1, 13 sampai 25. Untuk menghormati firman Allah, kami undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita membaca secara bersahut-sahutan. Galatia 5 ayat 1, 13 sampai 25. Kita mulai. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu
merdeka. jikalau kamu Tapi menyunatkan janganlah kamu dirimu mempergunakan Kristus. kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Allah dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saking luar biasanya gereja kita penuh dalam ibadah saat ini. Bahkan saya bersuka cita setelah 2 minggu nggak ada tugas di luar. Hari ini bertemu kembali. Semuanya memang betul wajah bersuka cita. Amin. Karena satu, yaitu pentingnya kita untuk selalu duduk untuk mendengarkan sabdanya yang penting dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini Sinode Gereja GKO gereja kita menetapkan satu tema bagi kita. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Kata merdeka. Biasanya kalau yang bekerja di kantor atau BUMN atau ASN atau muda-mudi, biasanya ini atau kumpulan-kumpulan kampus, ini persiapan-persiapannya untuk 17 Agustus karena dihubung-hubungkan dengan hari kemerdekaan. Benar ya? Nah, kalau kita hubungkan pada saat ini karena kita mau menikmati perjamuan kudus, ketika saya membaca Kamus Besar arti merdeka di situ dikatakan dituliskan bebas dari penjajahan atau perbudakan. Merdeka, bebas dari penjajahan atau perbudakan. Itu kalau dalam konteks secara umum yang perlu kita ketahui. Tetapi kalau berdasarkan konteks Kristennya, bebas dari segala bentuk penindasan karena perbudakan dosa, hamba dosa,
kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita dibebaskan dari diri kita sebagai hamba dosa. Sebagaimana dosa yang kita perhatikan ketika kita baca Alkitab di dalam Kejadian, di situ mulanya kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pasti teringat cerita tentang Adam dan Hawa. Akibat dosa tersebut, manusia tidak lagi mampu membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Akibat perbuatan manusia pertama itu, akibat dosa itu, maka manusia rusak secara total. Kerusakan akibat dosa menjangkau aspek natur dan kemampuan manusia. Maksudnya apa? Merusak pikiran kita, hati nurani kita, kehendak kita, emosi kita, bahkan keberadaan kita secara menyeluruh. Bahkan akibat dosa itu kita tidak mampu total. Tidak mampu total di sini maksudnya kita yang belum lahir baru, kita tidak mampu melakukan, menjalankan, memikirkan hal-hal yang sungguh-sungguh menggenapi hukum Allah. Oleh karena itu pada saat ini ketika kita kembali kepada tema yang telah ditetapkan, Kristus datang ke dalam dunia ini memerdekakan kita dari yang namanya dosa itu. Kristus yang memerdekakan kita dengan jasanya, dia rela memenuhi tuntutan hukum yang telah dilanggar tersebut. Dengan wewenangnya Yesus Kristus sebagai seorang raja, dia telah membebaskan kita dari kewajiban melakukan ketetapan-ketetapan lahiriah yang dibebankan kepada bangsa Yahudi itu. Dengan kata lain, kita tidak lagi terikat pada ketaatan terhadap yang satu atau pada kekakuan pada yang lain, yaitu sebagaimana dalam Galatia pasal 3 ayat 10 mengutuk semua orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, yaitu hukum Taurat. Jadi kita dimerdekakan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi apa? Kristus yang telah menanggungnya, Kristus yang telah melakukannya bagi kita orang yang berdosa. Amin. Oleh karena itu pada pagi hari ini dalam ibadah perjamuan kudus tengah tahun kita, saya memberikan 3 poin dari tema Kristus telah memerdekakan kita. Poin yang pertama, ketika Kristus memerdekakan kita dari dosa, maka hidupnya kita saling mengasihi sesama manusia. Poin pertama, hidupnya saling mengasihi sesama. Siapa sesama kita? Manusia, umat Allah. Kalau kita balik ketika Tuhan Yesus genapi dalam perjanjian baru, bukan berarti meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat ini disimpulkan dalam hukum yang terutama dan yang pertama, di mana dikatakan hukum 1 sampai ke 4 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap. Lalu pada hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 tercantumlah dalam kasihilah seperti dirimu sendiri. Ini yang dikenakan di ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pentingnya ini, makanya Rasul Paulus tuliskan agar apa Bapak Ibu? Menghilangkan pertikaian dan perpecahan-perpecahan yang ada di antara jemaat Galatia. Melayani tapi enggak dasar kasih, bergaul dengan teman tapi tanpa dasar kasih,
sahabat karib walau tanpa didasari kasih, apa jadinya? Beberapa bulan yang lalu ketika saya boleh melihat satu berita di salah satu gereja yang ada di Indonesia, pertikaian terjadi, bahkan terbagi dua kubu di dalam gereja tersebut. Saya langsung datang kepada Tuhan. Ngeri sekali Tuhan yang dihadapi sekarang. Selidik punya selidik, ternyata ada beberapa jemaat yang sudah kontra, yang tidak lagi senang terhadap pelayanan pendeta tersebut. Saya tidak perlu merek gerejanya saya sebutkan pada saat ini. Tapi itu menjadi bahan koreksi bagi saya kelak ketika nanti dipercayakan juga oleh sinode menjadi gembala sidang. Hati yang memiliki terus kasih kepada jemaat yang telah dititipkan Tuhan melalui gereja lokal tersebut. Hancur. Makanya pada saat ini Rasul Paulus jelas-jelas tegaskan bahwasannya ketika kita memang sungguh-sungguh murid Kristus, maka kasih satu sama lain itu harus kita lakukan. Salah seorang jemaat membaca Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Mari dengan berani berdiri baca untuk kita semua. Yohanes 13 ayat 35. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Jika kamu saling mengasihi dengan kasih satu sama lain, walaupun tidak sepenuhnya memadamkan perselisihan yang ada, tapi mampu mendamaikan mereka sehingga perselisihan-perselisihan itu tidak sampai mengakibatkan kehancuran. Amin. Pentingnya kasih kepada sesama yang harus kita wujudkan di dalam jemaat lokal sendiri baru berdampak kepada sesama kita. Jelas-jelas dari ilustrasi tadi, siapa yang tidak walaupun beda merek, tapi satu di dalam tubuh Kristus. Yang seharusnya kita menjadi garam tapi udah banyak yang upload di sini, upload di sini, upload di sini, upload di sini, akhirnya menjadi berita dan ternyata memang sudah keluar surat dari ini, dari pucuk pimpinannya. Ada jalan damai, ada. Tapi maksud saya di sini Bapak Ibu, hendaknya kasih kepada sesama itu mendamaikan kita dari segala perselisihan yang ada. GKO Depok 1, semuanya saling mengasihi sesamanya. Penting, sangat penting yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, ketika Kristus telah memerdekakan kita, hidup kita tidak menuruti keinginan daging. Di ayat yang ke-16 sampai ke ayat yang ke-21, Kristus telah memerdekakan kita, hidupnya tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia ini yang pertama, percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Kalau kita ingat-ingat ini berhubungan dengan perzinahan. Rasul Paulus melalui firman Tuhan pada saat ini, janganlah hendaknya percabulan, kecemaran, hawa nafsu itu
kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, penyembahan berhala dan sihir, di mana kita sudah menomorduakan Tuhan di sini, di mana kita lebih mengagungkan segala sesuatu yang dianggap mampu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah menyimpang dari jalannya Tuhan, kita sudah menyembah berhala, kita sudah lakukan sihir, jelas-jelas itu sudah menentang perintah Tuhan. Yang layak disembah hanya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu di sini kita juga lihat, keinginan daging itu adanya perseteruan, perselisihan, iri hati, bahkan amarah. Karena inilah Bapak Ibu yang mengakibatkan percideraan, yang mengakibatkan roh pemecah, yang mengakibatkan kedengkian, bahkan sering terjadinya pembunuhan karena hal ini. Hubungan kepada sesama kita. Lalu Rasul Paulus juga tuliskan, kemabukan dan pesta pora, dosa terhadap diri sendiri. Kalau kilas balik kehidupan saya, bukan gak pernah melakukan keinginan daging. Tubuh kita gak salah, yang salah itu kita yang gak bisa kontrol diri kita mematuhi perintah Tuhan. Melalui mulut saya, melalui pikiran saya, melalui hati saya, melalui tindakan saya, bukan gak pernah melakukan keinginan daging. Suatu ketika saya bertemu, ini bukan di GKU Depok 1 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kira ini Pak Pendeta John kasih ilustrasi terang-terangan GKU Depok 1, bukan. Ya, seorang bapak, biasanya rajin ke gereja. Saya tunggu-tunggu, hanya istrinya saja yang datang. Hanya anaknya, itu pun terlambat. Gak apa-apa, si bapak di mana? Biasanya dia yang dukung saya ini, pikir saya. Sejam kami ibadah, saya ke rumahnya, saya bertanya, Pace, kok tidak gereja kah? Saya tidak gereja. Alasan kenapa? Pak Vikaris su tahu toh? Su tahu bagaimana? Bapak tidak ada buang suara ke saya bilang. Kenapa? Saya bilang. Pak Vikaris masih tidak tahu, harus saya jelaskan kah? Ya harus toh, karena saya tidak tahu apa yang terjadi sama Bapak. Bayangkan Bapak Ibu enggak dibilang, mana saya tahu toh. Misalnya ada seorang ibu-ibu, Pak Pendeta John tolong doakan saya, menangis-nangis. Kenapa Ibu? Tidak apa-apa, doakan saja. Manalah saya tahu apa topiknya yang mau didoakan. Demikian juga Bapak ini. Begini Pak, tadi malam saya habis pesta. Sopi seberapa gelas masuk kepada tubuh saya ini. Ai pele Bapak, kok sebagaimanakah? Saya minta maaf Bapak Vikaris. Kenapa? Saya tidak datang ibadah karena saya sudah mabuk. Saya mau bilang apa Bapak Ibu? Sebagai Vikaris gak mungkin saya diam diri, saya bilang lanjutkan mabukmu. Tidak toh? Apakah saya lanjutkan saja mabukmu, tidak usah gereja. Langsung saya bilang, kendalikan diri. Saya rasa gak mungkin saya ajari usia sudah 45 atau 50 Bapak tersebut. Tidak bisa kontrol diri. Saya sudah bilang Pak Vikaris kepada Bapak supaya dia tidak, supaya kepada Pace, supaya dia tidak minum sampai larut-larut malam karena besok ibadah. Betul Ibu, sampaikan saja yang benar, saya bilang. Saya katakan, stop sudah. Enggak ada guna toh. Bahkan ini juga pengalaman saya.
Ketika masa kecil kami, bapak main judi, mabuk-mabukan, status tukang becak, merasa duit sudah banyak, anak terlantar jam 12 belum pulang, sudah tahu boros regar toh, Batak bagaimana, ambil batu bata dia pukulkan ke muka bapak saya. Berantem di situ berapa ronde. Abang paling besar berkata, ayo kita apakan, abang ajalah ke sana, saya bilang. Karena apa? Dia lebih pentingkan judinya, mabuk-mabuknya, pulang ke rumah bukan bawa uang, tapi apa? Bogem mentah dari mama saya. Terus terang saya ngapain malu bersaksi. Tapi itu dia tinggalkan Bapak Ibu, amin. Karena keinginan daging itu kalau semakin melekat, yang menguasai kita bukan Tuhan. Kemerdekaan itu sia-sia bagi kita. Karena apa? Iblis yang terus merajai hati dan pikiran kita. Jika ada Bapak Ibu yang tersinggung karena mabuk, yang pasti saya tidak menyebutkan Bapak Ibu, karena ilustrasi ini tadi membangkitkan kita agar hidup kita yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak menuruti keinginan daging tersebut. Lalu yang ketiga, ketika Kristus telah memerdekakan kita, maka hidupnya kita menghasilkan buah. Setelah tadi kita telah tahu hal yang pertama, ketika Kristus telah memerdekakan kita, hidup kita saling mengasihi sesama. Lalu ketika Kristus memerdekakan kita, hidupnya saling tidak menuruti keinginan daging. Lalu yang poin terakhir, poin ketiga ini, hidupnya menghasilkan buah. Kembali lagi saya minta seorang jemaat, seorang bapak, Yohanes 15 ayat 2 dan 5. Yohanes 15 ayat 2 dan 5. Mari seorang bapak, masih ada kaum bapak di gereja? Ya silakan Pak. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati, terkoneksi suami istri baca firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Menghasilkan buah. Kalau kita kembali dalam konteks hari ini dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25, kita lihat di sini kita menghasilkan buah. Konteksnya di sini berkaitan dengan karakter kita, berkaitan dengan gaya hidup kita, yaitu melakukan buah roh yang sembilan ini. Karena apa Bapak Ibu? Ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam proses saya katakan. Karena kalau yang ke-9 ini, ya saya bukan bilang saya sudah melakukan semuanya, bukan, tapi proses. Di mana ke-9 buah roh ini juga Rasul Paulus menuliskan memulainya dengan kasih. Karena apa Bapak Ibu? Karena semua buah lain itu, baik itu sukacita, baik itu damai sejahtera, baik itu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, semuanya benar-benar berasal dari kasih. Karena apa? 8 buah roh ini kualitasnya juga berkaitan dengan karakteristik kasih yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar. Jadi dari 8 buah roh ini tadi yang dihasilkan oleh kasih tadi saling berhubungan. Karakteristik 8 buah ini dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8.
Siapa yang memberikannya? Allah yang memberikannya dalam kehidupan kita, dalam Roma 5 ayat dan 5. Dan kita harus memupuknya agar itu semakin meningkat. Filipi 1 ayat yang ke-9. Jadi 9 ini Bapak Ibu harus terus dipupuk sebagai tanaman. Kalau nggak dipupuk mati, nggak bisa lagi menghasilkan buah. Seorang petani kalau nggak pupuk tanamannya, ya sama saja siap-siap dia tahan rugi. Demikian juga 9 ini harus kita pupuk dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita mengatakan saya sudah sempurna melakukan ini, tapi kita pupuk di dalam roh itu tadi, di dalam firman Tuhan itu tadi. Kalau nggak dipupuk, apa yang terjadi? Kalau dipupuk, lewat pemupukannya dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa-doa kita, persekutuan kita dengan umat yang ada di GKU Depok 1 ini, bahkan di dalam pujian-pujian kita pupuk ini, 9 ini tadi, agar karakter ini tadi terus meningkat dalam kehidupan kita. Karena apa? Buah ini enggak kita nikmati dengan diri kita sendiri, tapi apa? Bisa menghasilkan buah agar orang lain juga diberi makan, tanda kutip. Maksudnya melihat itu dalam kehidupan kita dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya toh, saya katakan ini Bapak kok bersuka cita sekali, badai hidup datang, apapun terjadi, pergumulan datang, kok dia bisa selalu bersuka cita karena dia pupuk, bahkan lewat itu kehadirannya bisa berdampak bagi sesamanya. Pak, bagi dong tipsnya, itu maksud saya Bapak Ibu. Makanya semua kita yang hadir, bahkan saya, bahkan seluruh Bapak Ibu pelayan, bahkan seluruh Bapak Ibu jemaat saudara-saudara semua dipupuk agar kita juga terus menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, hendaklah hidup kita terus mengasihi sesama manusia. Yang kedua, hendaknya hidup kita selalu tidak mengikuti, menuruti keinginan daging. Lalu yang ketiga, hendaknya hidup kita selalu menghasilkan buah. Tidak ada kata tidak mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah dengarkan. Yang terpenting bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi bersama-sama melakukan firman Tuhan hingga namanya dimuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli bersama-sama dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarkanlah arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. 2. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. 3. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda dan materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26
Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Kita bernyanyi. Mati, Pak. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita
dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Seluruh pelayan dan jemaat mengatupkan tangan di dada. Dan kita semua saling bersalaman sambil berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Roti yang telah ada di tangan kita, mari kita angkat. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, anggur yang tercurah ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah.
Sidang jemaat kami panggil berdiri. Mari kita mengangkat anggur yang ada di tangan kanan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Ingatlah bahwa kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib, agar kita memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, marilah kita hidup takut akan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Terimalah berkat perjamuan kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidupmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Setelah kita mengikuti perjamuan kudus setengah tahun pada saat ini, marilah kita mengucapkan puji-pujian kita bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah ibadah perjamuan kudus setengah tahun kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam tanggal 2 Oktober 2022 di ibadah perjamuan kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan syukur khusus pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Salam dari kami Majelis Jemaat GKO Depok 1. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kristus yang telah memerdekakan kami, biarlah hidup kami selalu mengasihi sesama kami. Bahkan kami tidak menuruti keinginan daging dan selalu menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Bahkan kami sudah lakukan perjamuan kudus saat ini. Biarlah Tuhan disenangkan lewat perjamuan tengah tahun. Sediakan telinga-Mu Tuhan untuk setiap seru doa syafaat kami di pagi ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Hari William Leisina, Bapak Jimmy Jiolendika Samara, Bapak Hermawan Sulistio, Bapak Tomser Sitanggang, Bapak Sahala Tobing, Bapak Suparman Simatupang, Ibu Netmin Antameng Pati, keluarga Bapak Penatua Reki Indrawan Haryanto, Bapak Toto Haryanto, Bapak Gempur Prahoro. Ketua memberkati setiap aspek kehidupan mereka menjadi keluarga yang selalu takut akan Tuhan, harmonis dan kehidupan yang selalu bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pemulihan atau sakit penyakit, Ibu Sumiar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sialuho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Sardi, Ibu Rati Laisina, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpau, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Senturi, Bapak Max Kumolontang, Bapak Philip Regar, Saudara Vigo Aiheri. Tuhan, kami yakin dan percaya pemulihan demi pemulihan akan Engkau nyatakan bagi mereka. Bahkan mereka akan mengalami kesembuhan oleh karena kuasa darah Yesus membasuh setiap sakit penyakit dalam tubuh mereka. Normal kembali tubuh mereka Bapa, beraktivitas kembali dengan kuat kuasa dari Engkau saja. Berkati Bapak Ibu Saudara yang boleh merayakan pertambahan usia dalam seminggu ini, Ibu Rahel Ella Sucipto, Ibu Tia Gita Violen Girsang, Ibu Tomu Manna Manulang, Revel Jonathan Filbert Sumlang, Saudari Marta Anelita Leisina, Gideon Mikael Mose, Ibu Yunita Hilda Nilawati, Bapak Hebert Simon Piai, Saudari Dinar Iriani Perdede. Tuhan berkati mereka, biarlah semakin dewasa kerohaniannya di dalam Tuhan, menjadi pengikut-pengikut yang setia kepada Engkau, bahkan seluruh aspek kehidupannya berlimpah berkat-berkat Tuhan. Biarlah juga Bapak untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKO Depok 1, berkati keluarga demi keluarga. Biarlah Bapak menjadi keluarga yang terus berakar, bertumbuh dan berbuah kepada Engkau. Biarlah setiap persekutuan-persekutuan yang ada boleh diikuti dengan sukacita. Berkati Bapak Ibu Majelis dan keluarga, Bapak Gembala Sidang dan keluarga, para pekerja gereja beserta keluarga. Tuhan memberkati, biarlah para majelis dan hamba Tuhan yang ada di tempat ini semakin Tuhan pakai luar biasa, bekerja dengan tulus, ikhlas dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan pekerja gereja kami dengan sungguh-sungguh mengerjakannya dan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, bersama Tuhan Yesus mereka akan temukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat mereka, dengan ilmu yang mereka dapat dari perkuliahan mereka. Anak-anak-Mu tidak akan Kau biarkan Tuhan merana, Engkau akan tuntun mereka hingga menemukan pekerjaan yang terbaik. Bahkan untuk pasangan hidup Engkau berikan yang seiman dan yang sepadan. Engkau berkati Bapa janda duda, sebagai orang tua tunggal dalam keluarganya, kasih-Mu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan mereka.
Mereka akan terus mengalami pertolongan, penghiburan dari Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Berkati orang tua kami di usia emas, opa, oma kami, Engkau berikan kekuatan di masa memutih rambut mereka ini. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan mereka, bahkan anak-anaknya, cucu-cucunya tetap mengasihi mereka sebagaimana kasih Kristus kepada kami. Berkati pemerintah bangsa negara Indonesia, berkati Provinsi Jawa Barat, berkati pemerintah Kota Depok, biarlah para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan terus bermunculan di negeri kami ini Bapa. Radikalisme, intoleransi, rasisme, korupsi, kolusi, nepotisme semakin dihentikan di negeri kami, di Kota Depok kami, di Provinsi Jawa Barat kami ini Bapak. Pemimpin-pemimpin yang bersih, yang berkenan dalam setiap perbuatannya di hadapan Tuhan atau setiap masyarakatnya. Berkati Bapak setiap acara yang akan dilakukan oleh Komisi Sekolah Minggu, yaitu Pekan Sekolah Minggu 16 Juli. Tuhan berkati agar semua berjalan dengan baik dan lancar, pengasuh sekolah minggu tetap sehati, seia sekata dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kebaktian Padang Komisi Remtar Tuhan berkati di tanggal 2 Juli, biarlah berjalan baik dan lancar, segala rencana apapun yang telah mereka tetapkan biarlah dibicarakan dengan baik dan Tuhan memberikan jalan keluar, dan semua apapun kegiatan itu hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Sidang Raya Sinode GKO pada tanggal 3 Juli hingga tanggal 10 di Jayapura, Papua. Tuhan berkati tempat yang akan kami gunakan dikuduskan Bapak, semua yang boleh mengikuti acara dari awal hingga akhirnya dengan sukacita. Bahkan akan terpilih pemimpin-pemimpin yang baru di Sinode GKO, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mau memajukan sidang, yang mau memajukan Sinode Gereja GKO 5 tahun ke depan, dan Tuhan disanjung tinggi dan dipermuliakan. Biarlah perjalanan pergi dan pulang kami para pendeta dan para pelayanmu yang lainnya berjalan dengan baik. Berkati kami sepanjang 1 minggu ini, apa yang menjadi pekerjaan tangan kami, apa yang menjadi aktivitas kami, Tuhan berjalan bersama kami. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang menghardik kuasa kegelapan, menghardik tingkah laku manusia yang jahat terhadap kami. Perlindungan sejati kami hanya Engkau ya Bapa kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi paskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan didasari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10 demikian. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Jemaat kasih Tuhan diundang untuk berdiri, kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Jemaat dipersilahkan duduk, kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.